Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas analisis kasus dan asuhan keperawatan pada penyakit leukemia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Nur Safitri dengan NIM 2306043. Baik, Dan, perkenalkan nama saya Aida Lauza Rahmalia dengan NIM 2306247. Saya Salma Dinil Haki dengan NIM 2312200. Saya Salsa Bilang tadi dengan NIM 2309987. boleh selanjutnya masuk ke pengertian. Baik, jadi pertama-tama leukemia ini apa sih gitu? Nah, leukemia ini adalah penyakit ya jenis kanker yang menyerang pada sel-sel darah dan sumsum tulang gitu, di mana prosesnya terjadi produksi berlebihan pada sel darah putih yang tidak normal gitu. Sel-sel leukemik ini mengganggu fungsi pembentukan sel darah yang sehat, menggantikan sel-sel darah normal seperti sel darah merah, sel darah putih sehat, dan trombosit, sehingga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan peningkatan risiko infeksi, anemia, pendarahan, dan lain-lain gitu. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya adalah etiologi. Jadi, penyebab pasti leukemia sendiri itu belum diketahui. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko dari terjadinya penyakit ini. Yang pertama itu ada faktor genetik. Adanya keturunan atau perubahan genetik tertentu dapat meningkatkan risiko leukemia. Misalnya, virus tertentu seperti Human T-cell leukemia virus atau HTLV bisa menyebabkan perubahan pada struktur gen yang beresiko menjadi leukemia. Yang kedua itu ada paparan radiasi tinggi, di mana terpapar radiasi dalam jumlah sangat tinggi dapat memicu perkembangan leukemia. Yang ketiga itu ada faktor leukemogenik atau zat kimia. Beberapa obat terutama yang bersifat imunosupresif atau penekan sistem imun dan karsinogenik dapat menyebabkan kanker, seperti diethylstilbestrol dapat meningkatkan risiko terjadinya leukemia. Selain itu, beberapa bahan kimia seperti insektisida dan formaldehida juga dapat meningkatkan risiko leukemia gitu. Yang keempat itu ada faktor keturunan dan kelainan kromosom. Faktor keturunan misalnya pada kembar monozigot atau kondisi genetik tertentu seperti sindrom Down juga diketahui sebagai faktor risiko leukemia. Selanjutnya ada patofisiologinya. Jadi leukemia adalah kanker darah yang ditandai oleh produksi sel darah putih abnormal dalam sumsum tulang. Sel leukemia ini tuh tidak dapat melawan infeksi secara efektif dan menggantikan sel darah sehat yang dibutuhkan untuk memproduksi sel darah normal. Nah, pergeseran kromosom ini tuh seperti translokasi memicu pembelahan sel tak terkendali dan sifat ganas pada sel leukemia. Selain mengganggu produksi sel darah merah yang mengakibatkan anemia dan trombosit yang meningkatkan resiko pendarahan, leukemia ini tuh menyebabkan penurunan leukosit sehat sehingga infeksi lebih sering terjadi. Sel leukemia ini tuh dapat menyebar ke organ seperti hati, limfa, kelenjar getah bening, ginjal, dan otak, mengakibatkan pembesaran dan fibrosis pada organ-organ ini. Penyebaran ke sistem saraf pusat menimbulkan gejala tekanan dalam tengkorak seperti sakit kepala, kelesuan, papiledema, penurunan kesadaran, dan kekakuan leher. Gejala umum leukemia ini tuh adalah anemia, infeksi, pendarahan, dan nyeri sumsum tulang akibat infiltrasi sel leukemia. Nah, baik, selanjutnya kita ke pathway dari leukemia ini kan tadi sudah dijelaskan ya patofisiologinya seperti apa gitu. Nah, mungkin agak rumit gitu kalau dilihat di sini. Tetapi awal mulanya ya di sini, awal mula pemicu leukemia ini dari radiasi zat kimia gitu. Nah, radiasi zat kimia ini menyebabkan mutasi genetik pada sel darah putih.
Nah, sehingga mutasi ini menyebabkan pertumbuhan sel darah putih abnormal, tidak matang gitu, atau disebut sel blast. Nah, mereka ini berkembang biak secara cepat dalam sumsum tulang gitu nih. Pertumbuhan sel abnormal, kemudian pertumbuhan sel abnormal sel darah putihnya ini naik itu karena tadi berkembang biak. Nah, setelah itu sel abnormal tadi menumpuk di dalam sumsum tulang, mengganggu fungsi normalnya dan menyebabkan gangguan pada produksi sel darah merah atau eritrosit dan platelet nih. Sel darah putih memakan sel darah merah. Nah, itu sehingga di sini nanti pada akhirnya sel darah merah menurun, eritrosit menurun, hemoglobin menurun gitu. Dan nantinya akan menyebabkan anemia gitu. Sebetulnya sederhananya seperti itu gitu. Ini ke sampingnya itu lebih ke efek sistemik yang tadi sudah dijelaskan secara patofisiologi gitu ya. Dan juga bagaimana leukemia ini nantinya infiltrasi ke organ-organ lain dan komplikasi-komplikasi pada organ-organ lain gitu. Mungkin seperti itu untuk pathway-nya, dilanjutkan aja. Selanjutnya ada dari manifestasi klinisnya. Nah, ini tuh kebagi jadi 4 subtipe leukemia lagi. Yang pertama itu ada gejala leukemia limfositik akut. Dia ini apa ya, kayak sering kali tuh gejalanya nggak spesifik dan sulit dibedakan dari penyakit umum lainnya gitu yang biasanya mudah sembuh gitu atau bisa sembuh sendiri. Nah, kalau bisa ya berdasarkan studi gitu, lebih dari separuh anak-anak dengan leukemia ini tuh menunjukkan setidaknya 1 dari 5 gejala. Di antaranya itu ada pembesaran hati, pembesaran limpa, kulit pucat, demam, dan mudah memar. Kemudian juga kemungkinan mengalami keringat malam, kemudian juga pembesaran kelenjar getah bening tanpa sebab yang jelas. Kemudian juga penurunan berat badan dan kesulitan bernafas gitu. Selanjutnya ada gejala leukemia myelositik akut yang yang mungkin itu bisa mengalami infeksi berulang gitu gejalanya tuh. Lalu juga anemia, mudah memar, pendarahan yang berlebih, sakit kepala, dan nyeri tulang. Nah, gejala umumnya lainnya itu adalah merasa lemah, mudah lelah, sesak nafas, dan nyeri dada. Selanjutnya. Selanjutnya ada leukemia limfosit kronis. Itu sekitar 25% itu tidak menunjukkan gejala. Adapun yang menunjukkan gejalanya itu biasanya eh, harus diketahuinya itu dari pemeriksaan darah rutin atau CBC ini yang nantinya si hasilnya itu akan menunjukkan adanya peningkatan sel limfosit yang abnormal gitu. Nah, adapun gejala umumnya itu lebih ke demam lebih dari 37,8 derajat selama lebih dari 2 minggu tanpa infeksi yang jelas gitu. Lalu ada penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas sekitar 10% atau lebih dari 10% selama 2 bulan terakhir. Kemudian juga mengalami keringat malam yang berlebih, kelelahan ekstrim, dan merasa cepat kenyang. Lalu ada pembesaran hati dan limfa, dan juga biasanya ada komplikasi kanker kulit gitu. Jadi mudah mengalami infeksi pada kulit dan juga pendarahan gitu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada gejala pada leukemia myelositik kronik yang dimana sekitar setengah pasien pengidap leukemia jenis ini tuh dia tidak menunjukkan gejala dan baru diketahuinya itu melalui pemeriksaan darah rutin CBC tadi gitu. Adapun gejala umumnya itu anemia yang menyebabkan dia itu
kelelahan gitu. Kemudian pembesaran limpa yang mengakibatkan yaitu cepat kenyang gitu. Selanjutnya, si penyakit ini tuh bisa berkembang menjadi fase yang lebih serius. Ada gejala tambahannya seperti sakit kepala, nyeri tulang, demam, dan pembesaran kelenjar getah bening kayak gitu. Selanjutnya, adapun pemeriksaan diagnostiknya. Adapun pemeriksaan diagnostiknya itu di pemeriksaan awal ada pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui apakah ada kelainan darah gitu. Yang dicek tuh biasanya sel darah merah, sel darah putih, sama eritrosit kayak gitu. Lalu juga ada panel metabolik komprehensif, di mana itu tuh untuk memeriksa fungsi organ dan keseimbangan elektrolit. Lalu juga ada tes fungsi hati dan panel koagulasi. Itu tuh untuk menilai kemampuan darah dalam pembekuan. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan tambahan, yaitu ada evaluasi smear darah tepi yang untuk mengetahui apakah ada kelainan darah gitu, untuk mengetahui struktur darahnya dan sebagainya. Lalu ada biopsi dan aspirasi sumsum tulang belakang, di mana itu untuk mengambil sampel sumsum tulang belakang yang nantinya akan dianalisis secara lebih mendalam gitu. Yang ketiga itu ada diagnosis berdasarkan histologi. Biasanya itu pada kasus yang jarang gitu, biasanya jarang. Nah, eh, biasanya dilakukan yaitu mencari aware rods pada smear tepi darah, yaitu untuk membantu mengkonfirmasi diagnosis gitu. Adapun analisis lanjutan itu jika diperlukan, biasanya diantaranya itu ada sitometri aliran, sitogenetik, dan eh, FIS ini fluoresen fluorescence in situ hybridizations. Ini tuh untuk mengetahui subtipe leukemianya gitu. Selanjutnya ada pemeriksaan spesifik untuk jenis leukemia, itu ada CML yang dimana eh, cek BCR, ABL, FIS tadi, yaitu untuk mendeteksi protein fusi dan khas pada CML. Lalu ada CLL. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya leukemia ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi gitu ya. Yang pertama ada infeksi gitu, di mana penurunan jumlah sel darah putih tadi yang sehat gitu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga akan meningkatkan risiko infeksi parah dan sepsis gitu. Terus yang kedua ada anemia dan trombositopenia. Gangguan produksi sel darah merah dan trombosit menyebabkan anemia, kelelahan, serta perdarahan yang sulit dihentikan. Terus yang ketiga ada kerusakan organ. Infiltrasi sel leukemik ke organ seperti hati dan ginjal tentunya dapat mengganggu fungsi organ dan menyebabkan komplikasi tambahan pada beberapa organ tadi gitu. Terus terjadi juga komplikasi pada neurologis gitu. Penyebaran sel leukemi ke sistem saraf pusat tentunya bisa menyebabkan sakit kepala, kejang, dan gangguan kesadaran gitu. Dan yang terakhir ada sindrom tumor lisis, di mana penghancuran cepat sel kanker saat pengobatan dapat memicu ketidakseimbangan elektrolit dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Seperti itu.
Untuk selanjutnya itu ada terapi medis. Nah, terapi medis ini untuk penyakit leukemia melibatkan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan sel-sel kanker di dalam darah dan sumsum tulang ini. Nah, pengobatannya biasanya mencakup kemoterapi yang menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker atau menghambat pertumbuhannya. Selain itu, terapi target ini dan imunoterapi juga semakin umum digunakan, memanfaatkan mekanisme sistem kekebalan tubuh untuk melawan si sel kanker ini. Nah, dalam beberapa kasus, transplantasi sumsum tulang atau sel punca diperlukan untuk menggantikan sel-sel darah yang rusak. Pendekatan ini sering disesuaikan dengan jenis leukemia yang diderita, tahap penyakit, serta kondisi kesehatan umum pasien. Nah, monitoring yang ketat dan dukungan multidisiplin juga penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada peran perawat. Peran perawat dalam penanganan penyakit leukemia ini sangat krusial dan mencakup berbagai aspek. Yang pertama, perawat bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan kondisi pasien secara berkala, termasuk tanda-tanda vital dan gejala yang mungkin timbul akibat penyakit atau efek samping pengobatan. Mereka juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pengobatan, dan perawatan di rumah, sehingga pasien dapat lebih memahami proses yang sedang dijalani. Nah, itu perawat dapat lebih memahami proses yang sedang dijalani Selain itu, perawat bantu dalam administrasi obat, termasuk kemoterapi, dan mengelola efek samping yang mungkin terjadi, seperti mual, kelelahan, juga infeksi. Keterampilan komunikasi yang baik juga diperlukan, karena perawat ini sering menjadi jembatan antara pasien dan tim medis lainnya, memastikan bahwa semua kekhawatiran pasien terakomodasi. Dengan pendekatan holistik, perawat mendukung aspek fisik, emosional, dan psikososial pasien, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup selama perjalanan pengobatan. Baik, untuk sekarang langsung masuk ke asuhan keperawatannya. Ke bagian pengkajiannya, di sini ada identitas klien, nama Tuan B, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, suku dari Bali. Kemudian ada keluhan utama pasien, yaitu pasien mengatakan borok pada daerah selangkangan kanan dekat dengan kemaluan sejak 1 bulan yang lalu. Adapun riwayat kesehatannya, itu riwayat kesehatan sekarang, pasien dibawa oleh keluarga dalam keadaan sadar dengan keluhan utama borok pada selangkangan kaki dekat kemaluan yang sudah berlangsung selama 1 bulan. Awalnya timbul benjolan seperti bisul berwarna lebih gelap dari kulit, seukuran kelereng yang makin membesar hingga pecah dan menjadi borok seukuran telur ayam. Dalam 2 minggu terakhir, si lukanya ini disertai dengan nyeri. Kemudian ada keluarnya nanah dan darah. Kemudian pasien merasa lemas di seluruh tubuh sejak 2 minggu yang lalu, yang mengakibatkan pasien aktivitasnya itu terganggu gitu, terutama pada aktivitas fisik. Ia juga mengalami demam yang hilang timbul sejak 2 minggu yang lalu, seperti meriang gitu. Nah, demamnya itu akan berkurang sementara setelah minum obat penurun panas, tapi nanti kambuh lagi beberapa jam kemudian gitu. Kemudian juga pasien melaporkan penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam 1 bulan, disertai dengan penurunan nafsu makan. Tidak ada keluhan batuk, nyeri saat tidak ada keluhan batuk, tidak ada keluhan nyeri saat berkemih ataupun perdarahan gitu, serta tidak ada buang air kecil dan
serta buang air kecil dan besarnya itu normal gitu. Lalu ada riwayat kesehatan lalunya itu tidak ada riwayat diabetes, infeksi HIV ataupun infeksi menular seksual. Pasien juga tidak melaporkan adanya penyakit serius atau kondisi medis lainnya pada masa lalu. Kemudian juga riwayat keganasan dan gejala serupa pada anggota keluarga juga disangkal. Kemudian beliau ini merupakan perokok berat sejak muda gitu. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, masuk ke eh, kondisi umum dan status gizinya. Kesan umumnya itu terlihat sakit sedang gitu, status gizinya terlihat kurang, berat badannya itu 46 kg, tinggi badan 155 cm. Adapun indeks massa tubuhnya itu 19,1 kilogram per meter kubik. Lalu ada kondisi kesadaran dan tanda-tanda vital. Eh, Kondisi kesadarannya itu kompos mentis, sadar penuh, lalu juga ada tekanan darahnya itu 100 per 70 mmHg. Denyut nadinya itu 102 kali per menit. Lalu laju respirasinya 20 kali per menit. Suhu aksilanya 37,0 derajat Celcius. Saturasi oksigennya 99%, skala nyerinya 4 dari 10. Nah, adapun pemeriksaan mata, konjungtiva anemis, dan sklera tidak ikterik gitu. Pemeriksaan vena jugularis, JVP-nya menunjukkan PR kurang lebih 1 cm H2O. Nah, ada pemeriksaan leher dan ketiak, di mana ada pemeriksaan kelenjar getah bening, didapatkan tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di leher dan ketiak. Lalu ada hasil pemeriksaan fisik dada itu normal. Pemeriksaan abdomen tidak ditemukan distensi gitu. Bising usus normal. Heparnya itu teraba satu jari di bawah arkus costa. Permukaannya rata, konsistensinya kenyal, tepinya itu tumpul, lalu limpa itu tidak teraba. Selanjutnya ada ruang trupnya itu redup pada saat dilakukan perkusi gitu. Nah, suara perkusi di abdomennya itu timpani. Ada pemeriksaan inguinal, kelenjar getah bening ini. Pada inguinal ini ditemukan adanya pembesaran soliter di sisi kanan dan kiri. Ukurannya 2 kali 2 cm tanpa nyeri tekan. Lalu ulkus di daerah inguinal kanan itu ditemukan ulkus dengan ukuran 12 kali 7,0,5 cm. Lalu ulkusnya itu tampak bersih, tepinya teratur, dindingnya landai, eh, ditemukan makula di sekitar ulkus. Lalu saat dilakukan perabaan itu terasa hangat dan ada nyeri tekan gitu. Pemeriksaan ekstremitas tidak ditemukan edema atau tanda kehangatan. Nah, selanjutnya kita ke analisis datanya gitu ya. Yang pertama, di data pertama, data subjektif di sini pasien mengeluh ya tadi borok di selangkangan dan menyebabkan nyeri dan nanak. Kemudian pasien juga merasa lemas terus-menerus dan terganggu aktivitasnya. Secara objektif dibuktikan dengan ulkus berukuran 12 kali 7 kali 0,5 di selangkangan kanan berbatas tegas disertai makula eritema, kemudian skala nyeri 4 dari 10, terdapat eksudat berupa nanah dan darah pada ulkus gitu. Jadi secara patofisiologi tadi infiltrasi sel kemik di sumsum tulang dan jaringan kulit menyebabkan pembentukan benjolan dan peradangan pada jaringan kulit, kemudian terjadi pembesaran dan pecahnya benjolan tersebut menjadi ulkus, terus kerusakan jaringan, peradangan, dan sehingga terjadi rangsangan reseptor nyeri akibat peradangan dan jadilah permasalahannya nyeri akut gitu.
Terus di data yang kedua, pasien mengalami luka borok yang tidak membaik meskipun sudah diobati. Kemudian pasien juga merasa demam hilang timbul yang dirasa sejak 2 minggu. Dibuktikan dengan tadi ada ulkus pada selangkangan kanan dengan keluarnya nanah dan darah. Kemudian suhu tubuh juga 37 derajat Celcius gitu. Nah, secara etiologi, proliferasi sel leukemik menekan produksi sel darah putih normal, kemudian penurunan sel darah putih normal, sehingga penurunan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, dan juga luka terbuka ulkus ini menjadi pintu masuk bakteri, dan resiko tinggi terjadi infeksi, sehingga terjadi permasalahan resiko infeksi. Dan yang terakhir, pasien mengeluh penurunan nafsu makan. Kemudian pasien juga mengalami penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam 1 bulan terakhir. Dibuktikan dengan berat badan ketika diperiksa 46 kg, tinggi badan 155, dan IMT-nya 19,1. Dan bisa dinilai status gizinya kurang gitu. Nah, secara etiologi, proliferasi sel leukemik ini menggunakan nutrisi dan energi tubuh secara berlebihan, sehingga peningkatan kebutuhan energi tubuh untuk mempertahankan keadaan tubuh tetap stabil gitu. Nah, penurunan nafsu makan akibat kondisi tubuh dan adanya inflamasi ini menyebabkan asupan nutrisi menurun dan akhirnya malnutrisi dan penurunan berat badan lebih, sehingga terjadi permasalahan defisit nutrisi. Baik, selanjutnya diagnosanya ada 3. Yang pertama dengan kode D0077, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, dibuktikan dengan pasien mengeluh borok di selangkangan menyebabkan nyeri. Yang kedua dengan kode D0142, risiko infeksi, dibuktikan dengan pasien mengalami luka borok yang tidak membaik meskipun sudah diobati. Yang ketiga dengan kode D0019, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan, dibuktikan dengan pasien mengeluhkan penurunan nafsu makan, pasien mengalami penurunan berat badan sekitar 5 kg dalam 1 bulan terakhir. Baik, mungkin segitu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.